Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aldila Rahman, NPM 1901011094, mahasiswa IAIN Metro, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas E. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Fikih Munakahat dari materi 9 sampai materi 14. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat. Untuk materi yang pertama yaitu Walimatul Ursi. Walimatul Ursi adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar pernikahan. Karena itulah secara umum Walimatul Ursi diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan. Kemudian hukum menghadiri Walimatul Ursi adalah fardu. Ada perbedaan pendapat, yaitu hukumnya fardu ain bagi setiap orang yang diundang, dan kefarduan tersebut bisa hilang dengan sebab uzur yang memungkinkan tidak bisa menghadiri undangan tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Yang pertama, menafkahi. Suami wajib memberikan nafkah secara cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, termasuk juga biaya anak-anak. Kemudian yang kedua, menggauli seorang istri. Selain nafkah lahir, istri juga membutuhkan nafkah batin yang diwujudkan dalam hubungan suami istri yang mesra dan penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga, menjaga aib istri. Sebagai suami, sudah sepatutnya Anda juga menjaga marwah istri dengan tidak menceritakan kejelekan atau keburukannya di hadapan orang lain. Kemudian yang keempat, membimbing istri. Suami adalah imam atau pemimpin bagi istri dan keluarga, maka sudah sepatutnya memberikan contoh yang baik dan membimbing keluarga ke jalan yang benar dan sesuai dengan tuntunan syariat. Yang kelima, memperlakukan istri dengan baik. Menikahi seorang perempuan artinya siap mengambil alih tanggung jawab dari orang tuanya. Oleh karena itu, suami diwajibkan untuk selalu memperlakukan istri sebaik mungkin, menjaganya dengan penuh kasih sayang, serta mencukupi kebutuhannya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga, yaitu yang pertama, taat dan patuh kepada suami. Istri yang baik harus patuh kepada perintah suaminya. Namun, kepatuhan istri tidak berlaku atau harus menolak bila suami memerintahkan untuk berbuat dosa. Misalnya, suami menyuruh untuk tidak sholat atau menjalankan puasa wajib. Kemudian yang kedua, melayani suami. Melayani ajakan suami dalam bersenggama merupakan
kewajiban yang harus dikerjakan istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan menurut syara, seperti sedang haid. Apabila istri menolak ajakan suami, maka malaikat akan melaknatnya. Kemudian yang ketiga yaitu pergi dengan izin suami. Istri tidak boleh bepergian sendirian kecuali mendapat izin dari suami atau dengan mahramnya yang ditunjuk oleh suaminya. Hal ini semata-mata untuk keselamatan istri bila mendapat gangguan di perjalanan. Kemudian yang keempat yaitu istri menjaga nama baik suami. Seorang istri harus selalu menjaga nama baik suaminya, baik dikala berada di rumah maupun tidak. Jika istri telah berkhianat kepada suaminya, rumah tangga tersebut akan mengalami kegoncangan. Seorang istri juga harus menjauhkan diri dari perbuatan yang mendatangkan kecurigaan suami. Kemudian yang kelima, menjaga diri dari amanah terhadap harta suami. Selama suami tidak berada di rumah, istri yang baik akan menjaga dengan baik segala sesuatu yang menjadi milik suami dan menempatkannya sebagai tanggung jawabnya. Istri juga harus menjaga dirinya, anak-anaknya, dan kesucian keturunannya. Kemudian yang keenam, tidak memasukkan seseorang ke rumah tanpa seizin suami. Saat suami tidak berada di rumah, istri tidak boleh memasukkan orang lain, terutama laki-laki lain ke dalam rumahnya tanpa seizin suami atau mahram yang telah ditunjuk suami. Kemudian yang ketujuh yaitu menggembirakan hati suami. Seorang istri berkewajiban menyenangkan dan menggembirakan hati suami. Istri berhias dan senyum untuk suami sehingga akan tercipta suasana kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan penuh cinta dan kasih. Kemudian yang ke-8, menghormati dan bergaul dengan baik. Seorang istri wajib memelihara perasaan suaminya dengan tetap memelihara sopan santun serta berterima kasih atas segala kebaikannya. Selalu menjaga kata-kata yang menyenangkan hati suaminya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu nafkah. Nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya dalam segala kondisi, baik sang istri dalam keadaan masih kecil, miskin atau kaya, muslimah atau seorang zini. Sampai walau seorang istri mempunyai sebuah cacat fisik yang mengakibatkan seorang suami tidak bisa bercampur dengan istrinya. Ulama Hanafah berpendapat kewajiban memberi nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah. Meskipun sang istri belum berpindah ke rumah suaminya, pendapat mereka ini dilandaskan bahwa kewajiban nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi dari akad yang sah. Karena dengan akad yang sah, maka sang istri sudah dianggap menjadi bagian dari suaminya, dan apabila istri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada udzur yang syar'i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan istri telah berbuat durhaka, nusyuz kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut.
Kemudian kiswah. Kiswah atau pakaian kain merupakan kebutuhan pokok manusia. Selain makanan dan tempat berteduh, tempat tinggal, manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutupi dirinya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status jabatan ataupun kedudukan seseorang yang memakainya. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Sedangkan sebuah tempat tinggal biasanya berwujud bangunan rumah atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Istilah ini dapat digunakan untuk rupa-rupa tempat tinggal mulai dari tenda-tenda nomaden hingga apartemen. Dalam konteks tertentu, tempat tinggal memiliki arti yang sama dengan rumah, kediaman, akomodasi, perumahan, dan arti-arti yang lain. Kemudian materi yang selanjutnya itu kedudukan harta dalam pernikahan. Berpindahnya harta orang tua ke anak dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika harta orang tua pindah ke anak sebelum meninggal, hibah. Yang kedua, jika harta orang tua pindah ke anak dan orang tua sudah meninggal, waris. Yang ketiga, harta diberikan masih hidup dan membagikan setelah meninggal, wasiat. Hutang kepada Allah, nazar. Hutang sesama manusia harus diselesaikan. Wasiat haram jangan dipenuhi. Jika untuk kemungkaran, contoh wasiat haram jika ayah meninggal, harta ayah untuk membeli minuman kamar, itu jangan dilakukan. Kemudian materi yang terakhir yaitu hukum menikahi orang yang pernah berzina, yaitu adalah boleh, akan tetapi orang tersebut harus benar-benar bertaubat karena berniat untuk memuliakan wanita itu boleh sekali. Dan yang tidak diperbolehkan adalah menikahi pezina, orang yang tidak pernah bertaubat dengan zinanya. Sebuah kemuliaan untuk laki-laki yang mampu menikahi orang berzina tanpa adanya ungkit-ungkit masalahnya dan mampu menutupi aibnya. Karena barang siapa yang menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya hingga hari kiamat. Kemudian hukum menikahi wanita yang pernah berzina adalah sah-sah saja jika kita menikahi wanita yang pernah berzina, apalagi dengan niat untuk membantu atau menafkahi anak si wanita tersebut, dan si wanita juga menyesali dan bertaubat atas perbuatan yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang tidak diperbolehkan adalah Anda menikahi seorang pezina, orang yang tidak pernah bertaubat dari zinanya. Wanita yang pernah berzina kebanyakan sulit diterima dalam keluarga. Untuk itu Anda sebagai calon suami harus menutupi aib wanita tersebut dan tetap membimbing ia agar menjadi wanita yang baik dan benar. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.